sebelum kita memasuki rangkaian acara ibadah kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari pujian kita, Siap Langkah. Kita masuk ke dalam sambutan dan warta jemaat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan salam dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama sekali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Kita dengarkan warta jemaat kita. Yang pertama, selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Yang kedua, majelis mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang hadir pada kebaktian ini. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, pelayanan doa dan konseling pastoral pribadi, dapat menghubungi majelis. Update dana penggalangan untuk pembangunan dan renovasi gereja per 16 Maret 2025 adalah sebagai berikut. Janji Iman Runggun 835.640.000.
Penggalangan dana klasis 2.570, 2.678.899 miliar. Jadi intinya kepada kita semua yang telah berjanji iman kepada Tuhan, majelis mengharapkan supaya janji iman kita segera dipenuhi. Karena sebentar lagi, mungkin sekitar bulan 5, pembangunan kita sudah dimulai. Yang ketiga adalah MOMO pertama, musyawarah ngawan GBKP dilaksanakan Minggu tanggal 30 Maret 2025. Diharapkan kepada seksi-seksi di Majelis Runggun, pengurus kategorial, pengurus PJJ sektor agar menyampaikan laporan perkembangan kegiatan dan pertumbuhan masing-masing tahun 2024 kepada Sekretaris Runggun paling lambat hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Jadi di akhir bulan ini, bulan 3, tanggal 30, kita mengadakan musyawarah ngawan di tengah-tengah gereja kita setelah selesai kebaktian. Yang keempat adalah telah diterima surat masuk dari GKI Tuban nomor 26/MJ/GKI Tuban /3/2025 perihal permohonan titipan pelayanan pernikahan gerejawi di GBKP Runggun Yogyakarta atas nama Wim Adiyo Santa Sembiring Pelawi dengan Cynthia Winnie Meita Beru Ginting. Yang kelima adalah sermon dan sidang SMR dilakukan pada tanggal 20 Maret jam 17 WIB secara langsung di gereja. MOMO pertama HDS Moria dilaksanakan tanggal 23 Maret 2025. Berarti minggu depan ada HDS Moria. Yang ketujuh adalah GBKP Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah memberikan ucapan terima kasih dan perpuluhan atas nama Bapak Gracia, keluarga Jekonia Tarigan, Bapak Aurel Sebayang dan Pertua Emeritus Mujur Sebayang. MOMO PJJ dan kategorial bisa dilihat di lembar MOMO WA Group masing-masing. Terutama di sini sektor Filipi tidak diadakan di gereja tapi di rumah Bapak Ricardo Sebayang. Nah, jadi Korinti, nah PJJ Korinti dilaksanakan di rumah Bapak Ricardo. Jadi tidak di gereja ya. Jadi demikianlah momo singkat gereja kita. Majelis mengucapkan terima kasih. Dan sekarang kita masuk ke dalam kata sambutan. Minggu ini dinamakan Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Ibadah ini mengajak kita untuk lebih mengenal rahmat dan kasih setia Tuhan yang memampukan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan di dalam penderitaan kita. Saudara-saudari, marilah kita bersama bangkit berdiri untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita muliakan Tuhan, kita puji Tuhan dari NKB nomor 3 ayat 1, 2, dan 3.
dalam nama Allah Bapa yang menjadi Raja atas segalanya, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang senantiasa menolong manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk tetap berserah kepada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Invokasio kita pada hari ini diambil dari Zakaria 1 ayat 16. Di sini kami bacakan, sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang, rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita, diambil dari KJ 406 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Pujian kepada Allah yang penuh rahmat. Tuhan telah menyatakan rahmat-Nya yang tiada berkesudahan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, rahmat-Mu telah nyata bagi kami, dari dulu sampai sekarang, dan akan tetap sampai selama-lamanya. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, Ia panjang sabar dan penuh dengan kasih setia. Tuhan, segala perbuatan-Mu sungguh ajaib, penuh dengan rahmat dan kasih setia. Kita memuji Tuhan atas rahmat-Nya dengan bernyanyi dari PKJ 289 ayat 1 dan 2, Keluarga Hidup Indah.
doa pengakuan. Marilah kita berdoa dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sering sekali kami lupa akan rahmat dan kasih setiamu. Ketika kami menghadapi pergumulan hidup, sering sekali kami kecewa karena pengharapan pertolongan dari dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah kami. Amin. Marilah kita memohon belas kasihan Allah melalui nyanyian pribadi yang mengenal hatiku.
Mari kita dengarkan satu persembahan pujian dari Turang Seninanta Jovanka Bru Pinem. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Terima kasih untuk pujiannya dari Jovanka Brupinem. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Janji Allah yang memberi sukacita. Firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Mari kita memuji Tuhan atas janjinya dengan bernyanyi Kau berfirman. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kami mengundang untuk saudara-saudari kami, orang tua dan teman kami dari PJJ Filipi untuk memberikan sebuah persembahan pujian.
Terima kasih pujiannya, semoga membawa penuh berkat bagi keluarga besar PJJ Filipi. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Hosea 14 ayat 1 sampai dengan 3. Di sini kami bacakan secara tunggal. Hosea 14 ayat 1 sampai dengan 3. Samaria harus mendapatkan hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang dan bayi-bayinya akan diremukkan dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Tentang pertobatan dan janji, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, di dalam Roh Kudus kiranya menuntun setiap kita untuk memahami, mengerti dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Datanglah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kabar sukacita ataupun yang menjadi evangelium dalam minggu kita hari ini tertulis dalam kitab surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Pendeta Lisna Saragi, asal dari Gereja HKI Huria Kristen Indonesia, dan saya menikah dengan Marga Tambunan, dikaruniai Tuhan 3 orang anak, dan ke Jogja ini mendapatkan SK dari Ketua Sinode untuk mengambil studi S2 di UKDW. Jadi saya juga tahu di gereja ini ada Pendeta Endah Tarigan, Pendeta Devi Jawak yang turut bersama-sama berproses dalam studi. Terimalah salam kasih dari saya, menjua-jua Manbantakrina. Horas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, surat Efesus merupakan surat kiriman oleh Apostel Paulus atau Rasul Paulus yang dia tulis dalam penjara. Dalam ketidakbebasan, dalam gerakan yang begitu terbatas, baik dari dunia luar, tentu sekali kita bertanya, apa alasan dari Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Efesus? Yang pertama, kita akan mengulik apa yang terjadi di Efesus dan bagaimana kondisi ini. Mari kita mengenal kota Efesus. Kota Efesus adalah pusat pelabuhan terbesar, bahkan pada saat itu Efesus menjadi pusat perdagangan, perekonomian nasional dan internasional. Bahkan Efesus merupakan pusat perkembangan baik ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, bahkan filsafat. Namun Bapak Ibu, di dalam perkembangan yang luar biasa itu, acap kali yang mengiringi perkembangan itu adalah perlakuan bejat, bahkan perlakuan yang tidak Allah sukai. Bahkan Efesus juga menjadi kota yang terkenal dengan kejahatannya, dengan kegairahan hidup dunia, bahkan dengan perilaku seksualitas yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan ternyata kondisi ini mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Ternyata kondisi ini mengubah perilaku mereka, bagaimana hidup dan menikmati itu. Bahkan ada orang yang mengatakan, Bapak Ibu, lebih baik menjadi mantan pencuri daripada mantan pendeta. Paham ya? Kalau mantan pencuri berarti ada pertobatan ya. Kalau dibilang mantan pendeta, wah belum pensiun, lepas kependetaannya. Tidak mampu mempertahankan imannya. Bahkan ada juga kita dengarkan, ketika kamu duduk dengan penjudi, janganlah menjadi penjudi. Jika engkau duduk dengan peminum, janganlah menjadi pemabuk. Dan jika engkau duduk dengan sekelompok orang pencuri, janganlah menjadi pencuri. Tetapi dalam nas ini, orang Kristen yang ada di Efesus terpengaruh dengan kehidupan duniawi yang ditawarkan dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Orang Kristen pada saat itu tidak mampu mempertahankan imannya, tidak konsisten terhadap ajaran kekristenan. Bahkan banyak kala itu orang Kristen yang ingin beralih kepada kepercayaan awal mereka sebelum mengikut Kristus. Bahkan dalam khotbah ini saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen mereka tidak mengerti keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengerti keselamatan itu? Bapak Ibu, ada di sini yang sudah Kristen sejak lahir. Saya adalah orang Kristen yang sejak lahir. Tahun ini saya berusia 40 dan saya mengatakan sudah 40 tahun saya menjadi Kristen.
Mungkin di antara kita ada yang sudah lebih 40, 50, 60 tahun menjadi Kristen. Tetapi menjadi pertanyaan, kenalkah kita siapakah pemberi keselamatan di dalam kehidupan kita? Pahamkah kita kemana tujuan kita setelah meninggal? Mengertikah kita keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita? Sehingga banyak orang mengatakan berbuat baik supaya selamat. Ini yang tidak dimengerti oleh orang yang ada di Efesus. Hakikat dari keselamatan itu mereka tidak mengerti. Itulah yang sampai ke telinga Paulus sehingga dia menuliskan surat ini. Karena Paulus menyadari kondisi ini ibarat ngengat yang pelan-pelan lambat laun akan merusak kehidupan jemaat. Selain kondisi itu, apa yang terjadi di jemaat Efesus? Terjadi sekat-sekat pemisah. Ketika kesehatian tidak ada lagi di tengah-tengah jemaat, maka ketidakharmonisan akan terjadi. Maka kesatuan tidak akan dijumpai, kerukunan tidak akan ada dalam gereja itu. Sehingga Rasul Paulus mengirimkan suratnya dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan bahwa kasih karunia yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih, kita juga diingatkan dalam khotbah ini bahwa kita telah mati. Bahwa saya dan saudara telah mati. Kita mati karena manusia yang pertama melakukan dosa di hadapan Allah. Upah dosa adalah maut. Kematian yang diterangkan dalam khotbah ini adalah terpisahnya kita dari Allah. Keterpisahan kita dengan Allah mendatangkan pelanggaran yang luar biasa, sehingga rencana dan inisiatif keselamatan itu bukan datang dari manusia, karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Inisiatif dan keselamatan itu datang dari Allah sendiri dengan mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus menghadapi kematian demi keselamatan. 6 bulan yang lalu ada seorang pedagang dekat rumah saya. Dia bercerita dan mengatakan, karena dia tahu saya pendeta, "Ibu pendeta, apakah ada dosa keturunan? 3 bulan saya di rumah sakit, kaki saya pincang, dan saya menyadari orang tua saya dulu adalah orang yang begitu jahat. Apakah dosa orang tua saya diwariskan kepada saya?" katanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya katakan di dalam kematian Kristus, dia tidak memisahkan dosa apa yang diampuni. Amin. Apakah dalam kematian Kristus hanya dosa warisan yang tidak diampuni? Apakah dalam kematian Kristus hanya dosa mencuri yang diampuni? Dalam kematian Kristus semua dosakah diampuni? Ketika engkau sakit, ketika engkau gagal dalam usahamu, jangan katakan kita kena kutuk. Dan sebagai manusia, jangan terlalu gampang menghakimi orang lain. Ketika banyak kegagalan yang dialami seseorang, terkadang begitu cepatnya kita mengatakan, itulah karena bandalmunya itu gak pernah kau ke gereja, makanya dihukum Tuhan. Ingat Bapak Ibu, dalam kematian Kristus, dosa warisan, dosa sekarang, dosa masa lalu telah diambil di dalam kematiannya. Jadi jangan intimidasi dirimu bahwa kau adalah orang yang berdosa. Tapi orang yang sudah diselamatkan, apa yang mau kita lakukan akan diterangkan dalam khotbah ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih karunia yang diterima oleh orang Kristen, kasih karunia dan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan, mendorong kita melakukan 2 hal. Yang pertama, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika kekayaan yang kau miliki adalah hasil usahamu, ingat itu adalah anugerah Allah. Untuk berjuang bangun pun kita membutuhkan anugerah. Untuk berjuang sampai ke gereja ini, itu adalah anugerah Allah. Untuk berjuang memasukkan makanan ke mulut kita, menjalani hari-hari kita, itu adalah anugerah Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Segala yang kita terima adalah pemberian Allah. Yang kedua, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan,
Allah menuntut kita untuk melakukan pekerjaan baik. Lakukan pekerjaan baik pada semua orang. Jangan lakukan baik kepada teman yang baik sama kita. Sering sekali kita gitu kan. Dulu kan waktu anakku nikah, ku undangnya kam, gak datang kam. Sekarang anakmu pun nikah gak datang aku, biar satu sama. Kita sering gitu kan, saling membalas. Kalau memang seperti itunya kita, orang jahat pun taunya dia mengasihi temannya yang jahat. Tetapi sebagai orang yang sudah menerima anugerah Allah, kehidupan kita dipisahkan dari dunia ini. Karakter dan perbuatan kita dipisahkan dari dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jauhkan dirimu dari segala dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adakah di antara kita yang tidak berdosa? Ada yang tidak berdosa? Berdosanya kita semua. Sepakat kita berdosa. Mulai bangun tidur tadi sudah berapa dosa yang kita lakukan? Kadang hari Minggu ibadah pagi ini, ibu-ibu ini sering marah ini bangun di bapak-bapak sama anak-anaknya ini. Ayo cepat, jam berapa ini? Berapa dosa kita lakukan ibu-ibu? 100. Bapak-bapak berasa dosa kita lakukan sebelum berangkat ke gereja. 100 dosa. Ya kita buatlah dulu berdosa itu kayak yang makan ya. Pagi 1, siang 1, sore atau malam 1. Berarti 1 minggu berapa dosa? 1 bulan berapa dosa? 1 tahun berapa dosa? Berapa tahun kita sekarang? Berapa dosa kita lakukan? Itu paling sedikit loh. Mana ada orang berdosa 3 kali sehari kan? Itu paling sedikit. Tetapi Tuhan mengatakan hindarilah dosa dan pelanggaran. Mulailah bangun persahabatan di dalam Tuhan dan keluarga. Sadari bahwa kita sudah lahir dan kita menjadi manusia baru. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbuat baik adalah buah dari kehadiran Kristus di dalam kehidupanmu. Berbuat baik supaya kita bukan karena supaya kita dipuji. Berbuat baik supaya naik jabatan kita di pekerjaan kita, bukan. Berbuat baik karena sudah Allah lebih dahulu mengasihi dan berbuat baik terhadap aku. Jadi perbuatan baik itu merupakan bagaimana menikmati keselamatan. Perbuatan baik bagaimana kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah kesaksian kita akan melihat bagaimanakah kehidupan orang Kristen yang benar-benar tulus sekali memuji Tuhan. Saya mau tanya kepada pertua diaken, semenjak menjadi pertua atau diaken, banyakkah pencobaan yang kita alami? Bahkan lebih banyak pencobaan ketika terpilih menjadi diaken daripada tidak terpilih. Benar Pak? Jadi setiap kita memiliki pencobaan. Tapi kita akan belajar dari kesaksian seorang yang bernama Horatio. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah orang yang mempersembahkan kehidupannya dengan Tuhan. Horatio Spafford adalah seorang pengusaha sukses yang tinggal di Chicago. Dia memiliki investasi berupa bangunan dan rumah. Dia memiliki 4 putri dan 1 putra. Dan putranya ini adalah anak yang paling kecil. Di usia putranya yang masih 4 tahun meninggal karena penyakit demam berdarah. Di situasi ini Horatio juga dalam sedihnya mengatakan, anak laki-lakiku satu-satunya telah tiada. Tetapi dia tidak henti-hentinya memuji Tuhan. Dia tidak henti-hentinya mempersembahkan bahkan apa yang dia miliki untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan usaha yang dia geluti, semua itu diberikan untuk Tuhan. 2 tahun setelah kematian putra yang dia kasihi, Chicago mengalami kebakaran yang luar biasa, yang mengakibatkan investasi dalam bentuk rumah, bangunan dan gedung-gedung itu hancur. Dalam situasi ini mereka menangis. Dalam situasi ini juga mereka bertanya, 2 tahun yang lalu loh Tuhan,
putraku yang paling kecil. Dan sekarang kami tidak memiliki apa-apa lagi sebagai investasi kami karena sudah terbakar. Tidak lama setelah itu, sahabat Horatio menghubunginya dan mengatakan, Horatio, aku tahu bagaimana penderitaan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Beberapa waktu, aku akan pulang ke kampung halaman kita dan melakukan ibadah KKR. Bawalah istri dan keempat putrimu. Aku mau mendoakan dan meneguhkan kalian dalam situasi yang sulit ini. Dan setelah itu Horatio berbicara dengan istrinya. Ketika tiba waktu yang mereka sepakati, mereka berangkat ke pelabuhan. Dan di pelabuhan, teman Horatio mengatakan, Horatio, sebentar kita akan membicarakan bisnis. Tinggallah untuk beberapa waktu dan kemudian susullah keluargamu. Dan Horatio mengatakan kepada istrinya, pergilah terlebih dahulu membawa putri kita dan setelah pekerjaanku selesai, aku akan menyusul. Dan istrinya pergi dengan anaknya. Di surat kabar 4 hari perjalanan laut, Horatio membaca bahwa kapal yang ditumpangi istri dan anak-anaknya tenggelam karena menabrak kapal yang lain. Dalam waktu 12 menit kapal itu tenggelam. Horatio menangis dan mengatakan, Tuhan, bagaimana istri dan anak-anakku? Setelah beberapa hari, istrinya mengirim telegram yang sedang berada di Inggris dan mengatakan, aku sendiri yang selamat, apa yang harus kulakukan? Aku sendiri yang selamat, apa yang harus kulakukan? Dan Horatio mengatakan, tunggu sampai aku datang. Kemudian Horatio memesan perjalanan menuju Inggris. Dan di perjalanan itu dia menangis ketika dia melihat lautan itu. Dan ketika anggota awak mengatakan kepada Horatio, Horatio, di titik kita berada, disinilah kecelakaan itu terjadi. Dan Horatio menangis sejadi-jadinya dan dia mengatakan, Tuhan, lautan ini telah menenggelamkan keempat putriku. Tuhan, lautan ini menjadi saksi bahwa aku kehilangan putri-putriku. Ketika mulutnya tidak mampu lagi berkata-kata mengungkapkan kesedihannya, bahkan ketika air matanya kering, Horatio mulai menulis ungkapan perasaannya kepada Tuhan, kesedihannya, beban hidup yang luar biasa yang dia alami di dalam kehidupannya. Bahkan setelah dia bertemu dengan istrinya, istrinya mengatakan, Tuhan memberi aku 4 putri dan 1 putra, tetapi semua Tuhan ambil daripadaku. Hari ini aku tidak mengerti mengapa ini terjadi, tapi suatu saat aku akan mengerti apa rencana Tuhan di balik setiap duka yang kita alami. Dan suaminya Horatio mengatakan, istriku, ingatlah, kita tidak kehilangan anak-anak. Kita hanya berpisah sementara dengan mereka. Dan yakinlah, di surga kelak kita akan bertemu dengan mereka. Saudara yang terkasih, penderitaan yang luar biasa, sekalipun ada alasan untuk marah kepada Tuhan, sekalipun ada alasan untuk menuntut Tuhan, bukankah aku selama ini membantu gerejamu Tuhan? Bukankah selama ini aku membantu pembangunan gerejamu? Memikirkan anak yatim piatu, memikirkan orang-orang miskin. Tetapi kenapa aku kehilangan anak-anakku? Sekalipun itu ada alasan bagi Horatio, tetapi dia tidak melakukannya. Setelah lepas dan luput dari itu semua, mereka pindah karena gereja di tempat mereka beribadah mengeluarkan mereka dari gereja. Karena apa? Mereka mengatakan Horatio dan keluarganya dikutuk Tuhan karena kematian anaknya, kematian putrinya, bahkan setiap penderitaan yang dia alami dikatakan bahwa mereka adalah orang yang kena kutuk dan akhirnya gereja mengeluarkan. Bayangkan saudara,
gereja yang seharusnya merangkul, memberi rumah dan tempat bagi mereka yang berduka, justru gereja malah mengeluarkan mereka. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keluarga Horatio pindah dari Chicago dan mereka menetap di Yerusalem. Di sanalah mereka mendirikan panti untuk membangun orang yang kekurangan, membantu orang-orang miskin, merawat orang-orang sakit. Tujuan mereka untuk menunjukkan kasih karunia. Saudara yang terkasih, persoalan yang datang itu tidak menghambat kasih karunia Allah. Sama dengan kita, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, hidupilah kasih karunia Allah itu. Berbuat baiklah kepada semua orang, pujilah Tuhanmu. Biarlah perkataan dan karakter kita menunjukkan Allah yang kasih tinggal di dalam hatiku, karena saya dan saudara adalah representasi Allah di dunia ini. Biarlah melalui kesaksian kita banyak orang yang bertobat. Biarlah melalui kesaksian kita banyak orang-orang yang diberkati. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tulisan yang ditulis Horatio dalam kedukaan yang dia alami oleh Philips digubah menjadi lagu. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama dan ketiga, NKB nomor 195. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan 3.
saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah, sekalipun Tuhan mengizinkan tragedi datang bertubi-tubi, ingat, itu tidak akan melemahkan iman kita, tetapi semakin kuat berpegang kepada Tuhan. Karena dalam kematian, situasi duka kegagalan sekalipun, kita akan melihat mujizat Allah. Karena iman tidak sekedar meminta Tuhan menyembuhkan sakitmu. Iman tidak sekedar meminta Tuhan melepaskan engkau dari kegagalan hidup. Iman tidak hanya sekedar meminta Tuhan memberkati kehidupanmu, tapi iman adalah bagaimana kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan atas sakit, kegagalan, penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup kita sebagai orang Kristen menjadi gambaran Allah di dunia ini, yang hidup ada di tengah-tengah dunia ini. Dengan kehadiran kita, maka kita akan menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana menunjukkan kualitas hidup dalam kehidupan yang sementara dan singkat ini? Jangan megahkan dirimu dan berbuat baiklah kepada sesamamu, karena pahami dan sadarilah Bapak Ibu, hidupmu adalah hidup yang terbaik dari Tuhan. Hidupmu adalah hidup yang terbaik dari Tuhan, karena kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan. Kerjakanlah keselamatan itu, nikmatilah kasih karunia Allah dengan hidup di bawah kehendak Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih dan anugerah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Acap kali sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, kami melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan dan sesama kami. Ampuni kami ya Allah, tahirkan kami dari dosa dan pelanggaran kami, supaya hidup kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kami ambil bagian di dalam kerajaan-Mu, dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbuah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengakukan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Kita akan memberikan persembahan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan sukacita.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan karunia, kami telah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang khusus di hadapan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya, memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Berkati juga gerejamu ya Allah, mempergunakannya untuk semakin menyaksikan dan menyebarkan Injil kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, kami akan berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau mengetahui Tuhan apa kebutuhan dari anak-anak-Mu, apa yang perlu di dalam kehidupan kami, akan apa yang kami makan dan minum. Biarlah Allah yang memberkati setiap pekerjaan, bahkan profesi yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga itu mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lansia. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka pada masa tua mereka. Kebahagiaan dan sukacita menjadi milik orang tua kami. Bahkan kehidupan mereka menjadi kesaksian yang berarti bagi kami generasi ini. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun pertambahan usia dan ulang tahun pernikahan di minggu ini. Biarlah panjang umur, kesehatan, sukacita dan sejahtera Engkau taruhkan kepada kehidupan jemaat-Mu. Senantiasa hidup kami yang kami jalani adalah kemurahan Tuhan. Ajar kami untuk mensyukuri setiap rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang akan berjalan di dalam minggu ini. Apakah itu sermon, PJJ, kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan berlangsung dalam minggu ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah itu semua boleh kami lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah-Mu. Berkati Ibu Pendeta kami yang Allah pilih dan Allah panggil untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati keluarganya sehingga di dalam sukacita boleh melayani Engkau. Berkati pertua dan diaken, mereka adalah orang-orang yang Allah pilih sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah hikmat kebijaksanaan Engkau taruhkan di dalam kehidupan para pelayan. Bahkan biarlah kami boleh melayani Tuhan di dalam sukacita dan kerendahan hati. Berkati anak-anak-Mu yang berproses baik dalam studi mereka, pendidikan mereka, bahkan pekerjaan, bahkan yang sedang mencari jodoh. Biarlah segala harap, rencana dan cita kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program pembangunan yang sudah direncanakan, yang mungkin akan berlangsung di dalam bulan-bulan yang akan datang. Bapa, kami menyadari keterbatasan kami, ketidakmampuan kami untuk melakukan hal yang besar di tengah-tengah gereja-Mu. Tapi kami percaya kesatuan hati, kerukunan hati, bahkan Engkau berikan kepada setiap hati kami. Karena dengan itu kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap program pembangunan gereja yang akan berlangsung di tengah-tengah gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bukakan hati dan tangan yang akan menolong, bahkan yang akan membantu dalam hal dana dan doa dalam setiap prosesnya. Tuhan, tahirkan kami dari dosa dan pelanggaran kami, supaya hidup kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu terhadap doa dan permohonan kami. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Allah adalah kebenaran yang sejati. Dia setia dengan janjinya yang penuh rahmat dan kasih setia. Ya Tuhan, dalam segenap kehidupanku. Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kesusahan. Dia tetap menolong kita dengan rahmat dan kasih setianya. Tetaplah berserah kepadanya. Jemaat, ya Tuhan, aku hendak berserah hanya kepadamu sepanjang hidupku. Untuk meneguhkan janji kepada Allah, kita naikkan pujian bagi Tuhan.
kemuliaan dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dan tetaplah mengingat rahmat dan kasih setia Allah yang agung. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, menjua-jua man takrina. Saudara-saudari yang terkasih, karena penyertaan Tuhan, kebaktian kita sudah selesai dengan baik. Sekarang marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masuki saat teduh. Kita mulai. Saat teduh selesai. Jadi turang rasenina ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus gundar go baca bahasa karori. Nah, jadi bengket kita kubas acara ulang tahun man bandu turang senina kami entah pe anak-anak kami si berulang tahun ibas minggu enda tenis kam ibas ngandu maka sindekan lagu selamat ulang tahun. Sekali nari man bandu apa IPK Melardoba man turang senina kami entah pe anak-anak kami si berulang tahun ibas sada minggu enda tenis kami ibas ngandu maka nasindekan selamat ulang tahun. Lalit kita si berulang tahun di pasada minggu enda perhatikan kiri kanan ta lalit adi lalit
bengket kita kubas acara perkenalan makaman bandu turang senina kami apa ipe kamlar doba sienda dengar kamar gereja IGBKP Runggun gereja GBKP Yogyakarta entah ngondekah lakam ku gereja maka ipindo kami rekam kulebenda lako petandakan dirindu. Sekali nari ipindo kami sienda dengar ku gereja GBKP Yogyakarta rekam kulebe lako petandakan dirindu. Kurang jaya nakam situ. Bagi biasana dekam petandakan du diri du gelaran du tah berundu cegena kai berutah pe mergandu kempukai kam bagi perkenalan si biasana cilakukan kita biskala karola. Jadi kai kada Hindusko ku Yogyakarta entah sekolah entah gawah-gawah entah kai dia. Jadi bagem iya enggak banci benar kendut. Oh ya Kang. Bujur bas kesempatan si berikan BP Runggun Yogyakarta indah. Kami tandakan kami diri kami jenda. Penggelaranku Bapak Elita Tarigan. Endah nanda anak tengah jabu beruginting. Kami diberikan Tuhan sada anak diberu. Endah anak kami tengah jabu beru Tarigan. Elita beru Tarigan. Kami asalnya Pekanbaru Nari Runggun Minas Klasis Riau Sumbar. Aku bre karo pasna bre bukit kempu bangun entah nande bre bangun Nora tapi kami jah pertua Runggun Munas Klasis Riau Sumbar. Enda Nora beru ginting bre barus enda permata dengar. Maka kujenda lihat dahin kami perbahan anak tengah-tengah Jabu Enda pas kebetulan wisuda terlebih kami pe kujo jenda endam kedua kali kan dari Nora enda dengan si menana ia kuliah sarjana pendidikan ni Sanata Darmanari terlebih ia wisuda yang gue pikir-pikir kali kujenda batin ras teman sa jangan ca megati pindah-pindah ras teman naka. Jadi endam petandangan kami diri kami karena kancang teruk natutur kari kita si bahan mankam karo mergana kalimbu kami harus ginting mergana. Endam manci sementara pengenang kami membantah kerina perpulungan Runggun Yogyakarta Tuhan si masu kita kerina bujur. Shalom jua-jua man banta kerina. Selamat hari Minggu. Jadi kami petandakan kami kadiri kami gelarku sempakata purba beberai perangin-angin kempu sinulingga janah nande tengah-tengah Jabu tergelar Marlenita Beru Ginting bebre Sinuraya Kempu Ginting Suka. Enda pupus kami litelu Sintua kebetulan ras kami jenda gelarna Saint Natalino Purba kebetulan kami kujenda ardandankan anak kami enda libur makanya gelah kuidah sekali guakin Yogyakarta panina suap sedekah enda pe lenga pernah ku Jogja
kebetulan jenda lid bibina ras agina bagi P3 kade-kade sebabna nande tengah jabu asal singgah manik nari adina kami kabanjahe nari kami bas GBKP Cijantung maka bagi makap kami siti perkenalan bas kami nari kamlah harban tuturta tentuna lindai kami ngor cakap ras kami di kundul kalim bebu kami ginting mergana Bapak Nita bagepe senina kami si pemeren beberapa perangin angin endam siti bas kami mungkin anak kami baci nambahi siti kedangna Mujua-jua, aku Sain Purba, aku sekarang di Jogja liburan. Aku biasa tinggal di Perth, sekarang sudah kerja di sana di industri pertambangan. Adikku ada 2, satu Karis Bro Purba ya kuliah dengar jurusan psikologi. Sadanaring si nguda John Purba ya kuliah dengar jurusan teknik pertambangan. Aku Permata dengar, bujur. Permata, ya endam tuturta, siban kar tuturta, enda bitu aku. Ya kami Sinuraya Singgamanik Nari, adekku Jenda Nande Audrey si Tesalonika, mojuh-juah wan banta kerina. Terima kasih, salam. Saya coba memperkenalkan diri walaupun secara tidak langsung tadi sudah diperkenalkan oleh Inang Pendeta karena saya narasnya pendeta. Saya Bapak Chandra Tambunan. Ibu di rumah tadi Pendeta Buru Seragi, kami dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ini kami tinggal di Gondolayu dekat Tugu. Mungkin ini perkenalan pertama dan mudah-mudahan ada yang selanjutnya kami bisa bergereja di sini. Salam. Jadi enda naras pendeta tandai. Makana bagi enda mia perkenalan tas kalenda man kam rina sangkam geluh kami kadek-kadek kami si sekali enda perkenalkan ku lebih gereja tenda ikatakan kami bue bujur man Bandu kita-kitakan kinir sadanta di tengah-tengah gerejenda banci semakin erat. Maka dimulihkan pagi kukuta, mulihlah alum juah-juah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sehat-sehat kita kerina begeri. Woi kau banci kam kundul enda kenang-kenangan na. Aku ya ya nggak banci kam kundul.